5 menit mengecek-ngecek, tak sampai 1 menit menulis, dapat uang minimal 50.000. Bayangkan uang yang bisa didapatkan dalam waktu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan seterusnya. Itulah pemikiran kebanyakan orang kalau mendeskripsikan pekerjaan dokter. Sedikit yang menyadari kalau itu semua sesuai dengan pengorbanan untuk mendapatkan gelar dokter itu sendiri. Pertama, kuliah di fakultas kedokteran itu mahal, mahal sekali. Biaya yang harus dikeluarkan oleh anak-anak fakultas kedokteran berkali-kali lipat. Bahkan tak jarang ada yang 10 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan fakultas lainnya. Apalagi kalau yang masuk fakultas kedokteran program ekstensi lebih mahal lagi. Kedua, anak-anak fakultas kedokteran jelas harus pintar dan belajarnya lebih giat lagi. Kenapa? Supaya nanti tidak salah suntik, salah kasih obat, malpraktek, dan sebagainya. Belum lagi kalau ujian susahnya minta ampun. Setidaknya itu yang kurasakan. Makanya kalau sudah mendekati ujian, jam belajarku kutambah. Aku jadi lebih sering ke perpustakaan jurusan seperti sekarang. Suasana di sini membuatku agak lebih nyaman belajar. Besok ujian ya, Pak Dadang. Penjaga perpustakaan mengejutkanku. Aku mengiyakan. Kamu semester 4 kan, Bas? Aku mengiyakan lagi sambil kembali membaca buku. Mau bocoran soal nggak? Kali ini aku mengerutkan kening dan menoleh pada Pak Dadang. Pak Dadang tersenyum. Mata kuliah Bu Ida kan? Aku mengangguk. Kemarin Bapak yang disuruh Bu Ida ngetik soal-soalnya. Aku bimbang. Tawaran yang menggoda, tapi kalau aku terima berarti aku sudah tidak jujur. Lagi pula bagaimana kalau ternyata itu cuma kebohongan Pak Dadang. Tapi belum sempat aku menolak Pak Dadang, sudah memberikan 2 lembar kertas padaku. Gak apa, kalaupun seandainya bukan soal ini yang keluar, toh hitung-hitungan kamu dapat bahan pelajaran. Well, oke lah. Aku pun menerima 2 lembar kertas itu dan beri terima kasih kepada Pak Dadang. Dan, oh my god, susah-susah sekali soal-soal ini. Untungnya aku masih di perpustakaan, bisa mencari tahu jawabannya dari buku-buku di sini. Benar-benar aku dibuat belajar oleh soal-soal ini. Bu Ida masuk ke ruangan ujian. Aku dan teman-teman sekelas langsung diam. Kertas soal ujian dibagikan 3 lembar. Dari jumlah lembar saja bocoran dari Pak Dadang sudah salah. Tapi seperti katanya kemarin, yang penting aku sudah dapat bahan pelajaran. Ujian pun dimulai. 50 soal esai. Aku terkejut karena ternyata soal-soal yang diberikan oleh Pak Dadang kemarin semuanya masuk dalam ujian ini. Mungkin hanya jumlah soalnya saja yang tidak lengkap, sehingga kurang 1 lembar. Tapi tak masalah. Aku dengan lancar mengejarkan 2 lembar soal yang ada di kertas ujian itu. Saat aku membuka lembar ketiga, ternyata itu soal analis. Kami disuruh menganalisis mayit berdasarkan foto-foto yang ada. Aku terperanjat saat melihat wajah mayat yang ada di halaman 3 itu. Itu wajah Pak Dadang. Dek, konsentrasiku untuk mengerjakan soal itu pun buyar. Pena dari tanganku terlepas karena aku gemetar. Melihatku yang seperti itu, Bu Ida mendekat dan menanyakan, ada apa? Ini Bu, foto mayat Pak Dadang. Iya, Bu Ida meneruskan kalimatku. Itu foto mayat Pak Dadang, si penjaga perpustakaan. 2 hari yang lalu dia meninggal. Ada masalah? Aku menggeleng sopan pada Bu Ida. Jadi siapa yang kutemui di perpustakaan kemarin? Siapa yang memberiku bocoran soal ini? Seketika itu bulu kuduku meremang. Kenapa kau merinding, Bas? Tanya Bu Ida lagi. Sekali lagi aku menggeleng sopan. Kau tak takut dengan mayat kan? Bu Ida bertanya sinis. Tidak, Bu. Mana boleh calon dokter takut dengan mayat, apalagi cuman fotonya seperti ini, jawabku ringkas. Bu Ida pun tersenyum mendengar jawabanku itu. Aku agak lega karena setelah kejadian itu aku tak mengalami hal-hal aneh lainnya. Penjaga perpustakaan yang baru pun sudah ada, namanya Pak Singgih. Ia orangnya ramah, walaupun aku pernah mengalami hal mengerikan di perpustakaan itu. Tapi sedikit tenang dengan keberadaan Pak Singgih. Aku tidak harus kehilangan tempat belajar favoritku gara-gara ketakutan dengan kejadian tempo hari. Hari ini aku belajar lagi di perpustakaan. Ada beberapa kawan sekelas juga yang sedang belajar di sini.
Besok kami ujian lagi dengan Bu Ida lagi. Ya, dosen yang satu ini memang mengajar di 2 mata kuliah semester ini. Jadi kami pun dalam seminggu ini 2 kali ujian dengan dosen yang sama. Walaupun tentunya dengan mata kuliah dan soal yang berbeda. Keesokan harinya kami sudah ada di ruangan ujian. Bu Ida belum datang. Beberapa teman sedang kasakusuk di belakang sana. Entah apa yang dilakukan. Karena penasaran, aku pun ikut nimbrung. Ternyata mereka dapat bocoran soal dari Pak Singgih. Sempat ada yang mengganjal di benakku dengan hal ini, tapi tak begitu kuhiraukan. Yang penting aku dapat dulu soal serta jawaban yang bocor itu. Masalah soal itu benar-benar keluar atau tidak nantinya itu tak masalah. Yang penting usaha dululah. Tepat setelah aku selesai mempelajari bocoran itu, Bu Ida datang memasuki kelas. Ruangan kelas hening, tak menyiakan tanda-tanda bekas aksi pembocoran soal dan jawabannya. Bu Ida membagi-bagikan lembar soal, ujian pun dimulai. Aku senang sekaligus terkejut melihat 10 soal pertama sama percis dengan bocoran tadi. Aku merasa ini seperti deja vu. Langsung kubalik soal ke halaman terakhir. Dek, benar saja. Sekali lagi ada foto mayat untuk dianalisis. Dan isi foto Pak Singgih. Tubuhku langsung seketika. Ah! Seorang mahasiswi di pojok ruangan menjerit. Kutebak dialah yang pertama kali mendapat bocoran soal ini. Sontak orang-orang menoleh padanya. Ada apa, Indri? Sergah Bu Ida sambil mendekati Indri. Indri dengan wajah ketakutan menunjuk foto yang ada di halaman terakhir. Kawan-kawan yang lain segera mengecek foto itu di halaman soal yang mereka pegang masing-masing. Semuanya berjerit setelah melihat ternyata itu foto mayat Pak Singgih. Bu, ini kan foto ini bukannya foto Pak Singgih. Iya, Bu Ida memotong. Itu foto mayat Pak Singgih, penjaga perpustakaan. Dia meninggal 3 hari yang lalu. Sontak seisi kelas terkejut. Kami semua ketakutan karena kami tahu bocoran itu diberikan ke Indri kemarin sore oleh Pak Singgih. Kenapa kalian berisik? Bu Ida setengah menahan marah. Kalian takut dengan foto mayat? Kami terdiam, tidak mungkin mengatakan pada Bu Ida kalau kami sudah dapat bocoran soal itu. Dan bocorannya didapatkan dari mayat yang fotonya ada di dalam soal. Penjelasan seperti itu tidak akan menyenangkan bagi dosen yang lagi menahan marah tentunya. Jadi kami lebih memilih diam dan melanjutkan untuk mengerjakan soal. Baru saja kelas diam sesaat, suasana dihebohkan lagi oleh ketua tingkat kami. Handphonenya berbunyi. Ada telepon masuk. Celaka. Bisa meledak. Bu Ida marah-marah pada kami gara-gara dia. Benar saja, Bu Ida tampak mendelik pada ketua tingkat kami itu. Sepertinya ia sudah siap untuk menyembur kami semua. Ketua tingkat kami gelagapan berusaha mematikan handphonenya yang berbunyi. Tapi sialnya handphonenya itu justru terjatuh dan sepertinya tak sengaja tombol loudspeaker yang tertekan. Kami seisi kelas pun bisa mendengarkan suara dari HP itu. Mad, ini ready kakak tingkatmu. Nanti pulang kuliah tolong ajak kawan-kawan sekelasmu ke rumah Bu Ida. Kita ngelayat bareng. Bu Ida sejam yang lalu meninggal dunia setelah seminggu ini dirawat di rumah sakit. Tut 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 tut. Sambungan telepon terputus. Glek. Aku meneguk ludah. Menoleh pada kawan-kawanku yang lain. Sorot mata cemas jelas terlihat dari wajah mereka. Dan kurasa di wajahku juga. Aku merasa detak jantungku sekarang melebihi normal dan adrenalinku sedang berpacu. Aku lalu memberanikan diri melihat pada Bu Ida yang sekarang ada di depan kelas. Nafasku sesak menyaksikan wajahnya kini memucat sayu putih mayat. Namun matanya tetap menatap garang pada kami. Dari bibirnya sudah membiru. Ia mengeluarkan senyum mengerikan. Kenapa? Kalian takut dengan mayat? Suara parau keluar dari mulutnya. Ia mengatakannya pelan sekali, tapi suaranya seperti menggema nyaris di seisi kelas. Seisi kelas langsung panik, berdiri dari tempat duduk ujian dan segera berlari. Suasana kacau balau. Orang-orang berlarian saling tabrak. Tapi sosok itu diam saja di depan kelas sambil tertawa. Tawa yang benar-benar mengerikan. Bulu kuduku merinding tak karuan. Aku juga segera memutuskan untuk berlari dari ruangan ini. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Tanganku rasanya berat sekali. Tak bisa ku angkat.
Kaki-kakiku juga seperti direkat dengan lem yang tak terlihat. Aku mencoba berontak hendak bangkit, namun semakin aku coba, tubuhku terasa semakin berat. Keringatku menetes-netes, napasku semakin memburu. Dan astaga, sosok itu melayang mendekat ke arahku. Yang terpaku tak bisa mendekat, tak bisa berangkat dari tempat duduk. Cepat sekali gerakannya, jauh di luar batas nalar. Lalu ia menempelkan tangannya ke leherku, dingin sekali bagaikan es. Sekali lagi ia tersenyum padaku. Bukankah kau calon dokter yang tidak takut dengan mayat? Suara paraunya memekakan telingaku.